Ketemu lagi dengan saya Bar di channel YouTube Master Kiran Banyumas Pinter. Hari ini yang bareng-bareng. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ibu Ana Kartika selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM Kabupaten Banyumas. Nah, buat teman-teman kemarin yang ngisi e-form, yang ngisi pertanyaan tentang pendidikan, nah video ini akan menjelaskan semua yang teman-teman tanyakan kemarin. Jika kurang jelas, bisa isi kolom komentar atau klik link di deskripsi di bawah video ini. Baik, sebelumnya kita akan kenalan dulu dengan Ibu Ana Kartika. Beliau itu seperti apa sih beliau? Monggo Ibu. Ya, perkenalan ya. Nggih. Berarti saya belum terkenal. Sudah Bu, biar lebih terkenal lagi Bu. Oke, ya. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun panjenengan semua berada. Perkenalkan, nama saya Ana Kartika. Saya di sini selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Terus apa lagi kenalannya? Kalau saya tanya status, lancang saya kayak Bu. Oh iya. Tentu saja, gini aja yang terkait dengan bidang pengembangan kompetensi pendidikan dan pelatihan aja ya. Betul. Ya. Jadi saya di bidang pengembangan kompetensi pendidikan dan pelatihan ini baru sekitar hampir 2 tahun. 2 tahun. Ya, hampir 2 tahun. Jadi sejak November 2021. Ya. Sejak November 2021 dan sebelumnya saya bertugas di bagian pendidikan, penelitian, pelatihan, pengembangan dan kerjasama RSUD Banyumas. Berarti background sebelumnya juga terkait pelatihan dan pendidikan ya Bu ya? Iya, terkait pengembangan kompetensi. Oh, siap. Ya, Kak, semua yang saya sampaikan tadi sebetulnya ada pendidikan, ada pelatihan, itu sebetulnya sekarang istilahnya itu satu pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi, begitu. siap Iya. Ibu. Siap. Baik, terkait tema kemarin yang kita angkat Ibu dari teman-teman, itu teman-teman kebanyakan bertanya tentang kependidikan, permasalahan izin belajar dan tugas belajar Ibu. Izin belajar dan Betul. tugas belajar. Jadi teman-teman itu ASN ini tuh eager untuk upgrading diri itu tinggi Ibu, tinggi sekali, sehingga pertanyaan ini muncul karena mereka itu ada yang ingin sekolah lagi, kuliah lagi, ingin membangun kompetensi lebih tinggi lagi, sehingga timbullah tema di video kali ini Ibu. Oke. Nah, mungkin langsung saya ingin tahu dulu nih Bu, sebenarnya apa sih Bu itu izin belajar dan tugas belajar? Oke. Apa itu Bu? Ya, sebetulnya kalau izin belajar dan tugas belajar itu kan bagian kecil dari pengembangan kompetensi ASN ya. Bagian kecil dari pengembangan kompetensi ASN sebetulnya. Nah, sebelum ke sana, berarti tadi pingin tahunya tentang definisi kan sebetulnya ya. Tugas belajar itu apa, izin belajar itu apa gitu ya. Nah, sebelum ke definisi, saya cerita dulu nih. Boleh. Bahwa sebetulnya pengembangan kompetensi saat ini memang sangat-sangat dibutuhkan karena sesuai dengan hasil dari World Economic Forum di tahun 2020 itu diidentifikasi ada 5 tren global kebutuhan di tempat kerja di era baru, era new normal setelah kita dilanda badai COVID begitu ya. Nah, itu diidentifikasi butuh ada 5 hal. Nah, antara lain itu adalah percepatan keterampilan yang baru, kemudian perubahan kepemimpinan dan kompetensi manajerial, kemudian keterbukaan dan transparansi seperti itu, kemudian kesejahteraan individu dan sosial, dan bekerja dengan cara yang lebih gesit, lebih lincah, yang istilahnya itu agile begitu. Nah, 5 itu diidentifikasi. Untuk kelima-limanya ini maka dibutuhkan yang namanya pengembangan kompetensi gitu. Jadi sebetulnya pengembangan kompetensi itu adalah kunci dari survival organisasi. Nah, karena pengembangan kompetensi adalah kunci dari survival organisasi, maka ketika tadi disampaikan ASN Banyumas itu banyak loh Bu yang punya keinginan yang kuat gitu ya untuk meningkatkan pendidikannya, untuk
belajar lagi, Betul. begitu ya. Seperti itu berarti ini sebetulnya sebuah potensi yang baik kan, supaya kita bisa membuat sebuah program pengembangan kompetensi yang memang diperlukan untuk ASN Kabupaten Banyumas. Nah, kembali ke tadi, tugas belajar dan izin belajar itu sebetulnya adalah pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan formal gitu. Karena kan sebetulnya ada pengembangan kompetensi yang bukan melalui jalur pendidikan formal gitu. Nah, mungkin skup ngobrol sore ini lebih ke itu ya, Formal lebih yang dulu, Bu. pendidikan Iya, betul. formal ya. Betul, Bu. Iya. Nah, kalau dari definisinya, saya harus nyontek nih. Siap, Bu. Nyontek di peraturan bupati, ya, nyonteknya di peraturan bupati. Jadi peraturan bupati kita tentang pengembangan kompetensi PNS melalui pendidikan formal di Kabupaten Banyumas itu sebetulnya ada peraturan Bupati Banyumas nomor 32 tahun 2014. Tapi kemudian ada beberapa revisi yang direvisi dengan peraturan Bupati nomor 28 tahun 2017 itu. Jadi yang tadinya nggak ada di 2014 itu di 2017 sudah dilengkapi. Nah, kalau dari peraturan bupati itu izin belajar itu adalah bunyinya gini. Izin yang dikeluarkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian atau PPK itu berarti bupati. Bupati. Ya, kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi, setara, atau lebih rendah dari pendidikan yang diakui dalam keputusan pengangkatan PNS atau keputusan kenaikan pangkat terakhir. Seperti itu izin belajar tadi Izin ya. belajar. Nanti kita lihat deh contoh-contohnya, mungkin siap. ada contoh kasus yang seperti apa gitu ya. Betul. Nah, itu izin belajar. Kemudian, tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian, kembali ya PPK kan, Betul, bupati, bupati, kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara, baik di dalam negeri atau di luar negeri, dan dibebaskan dari jabatan serta tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu, begitu. Jadi kalau izin belajar tadi kan kalimat dibebaskan dari jabatan itu kan nggak ada ya. Tidak ada, betul ya. sekali. Nah ini ada kalimat itu untuk tugas belajar, dibebaskan dari jabatan serta tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu. Sebetulnya kunci dari pengembangan kompetensi ini salah satunya adalah perencanaan. Perencanaan. Jadi kalau boleh saya sampaikan begini. Perencanaan. Nah, rencana pengembangan kompetensi instansi gitu ya, itu harus ada. Dan sebaiknya itu masuk ke dalam Renstra gitu loh. Siap. Jadi katakanlah tadi seperti saya sampaikan tadi ya, mohon maaf banget, mohon maaf karena saya backgroundnya lama di rumah sakit gitu ya. Lama di rumah sakit. Iya, contohnya jadinya dokter spesialis, dokter kayak gitu ya, rumah sakit gitu, tenaga kesehatan gitu ya. Jadi katakanlah begini, sebuah rumah sakit itu akan membuka atau mengembangkan pelayanan onkologi anak, kanker anak gitu. Karena sekarang dia sudah punya pusat pelayanan talasemia gitu. Nah, ini mau dikembangkan ke pelayanan onkologi anak gitu. Berarti dia akan butuh dokter spesialis onkologi, dokter subspesialis onkologi anak gitu. Nggak hanya dokternya aja, dokter kan nggak bisa kerja sendirian. Berarti kan harus ada perawat spesialis anak misalnya, perawat spesialis onkologi misalnya gitu. Nah ini kan harus dihitung nih, dokternya berapa, berarti perawatnya berapa, karena nggak bisa hanya satu dokter satu perawat gitu. Misalnya satu dokter 5 perawat katakanlah begitu kan, harus dihitung dan sebagainya kayak gitu. Nah itu semua harus direncanakan. Dia akan mengembangkan itu sampai berapa tahun ke depan begitu kan. Berarti yang sekolah itu siapa dulu kan harus direncanakan. Ya, betul sekali Bu. Iya, nggak bisa butuh dokter spesialis onkologi anak 3. Sekarang dokter spesialis anaknya ada 3. Sekarang semuanya sekolah loh, nanti tutup dong. Pelayanan anaknya tutup gitu ya. Sama juga butuh perawat spesialis onkologi anak ini 10 gitu ya.
Terus sekarang tahun ini berangkat 10 orang tugas belajar semua. Nah, ini akan membuat kinerja rumah sakit menjadi jomplang ya. Betul Jadi kan sekali, harus Bu. direncanakan. Tahun ini 3 karena butuh waktu 2 tahun. Kalau nunggu sampai 2 tahun sampai selesai juga kelamaan. Berarti katakanlah tahun ini 3, tahun depan 3, nanti tahun depan yang 3 ini selesai, ini berangkat lagi 4 gitu. Betul sekali, Seperti Bu. itu kan direncanakan. Nah, perencanaan seperti itu harus dimasukkan ke dalam Renstra Siap. gitu loh. Jadi nanti pengembangan kompetensi itu berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan Siap, gitu. Bu. Ini sangat menarik sekali teman-teman, ini sangat menarik karena ada satu pertanyaan juga yang ini sebaiknya saya sampaikan. Jadi begini, Bu, tadi kan kalau memang program dari instansi itu mengadakan, misalkan Ibu, instansi itu tidak ada rencana, tetapi si PNS atau CPNS itu punya rencana, Ibu. Nah, kemudian mengajukan. Nah, itu bagaimana, Ibu? Apakah bisa atau bagaimana, Ibu? Nah, kembali sebetulnya kan ketika dia kemudian mengajukan sesuai dengan keinginannya itu, perangkat daerah kan juga harus mempertimbangkan. Terus saya sebetulnya tidak butuh, berarti nanti setelah selesai sekolah mau ditempatkan di mana gitu loh. Seperti itu kan, sehingga memang kemudian sebetulnya perlu ada tim untuk mengkaji ya, untuk mengkaji itu. Kalau dulu namanya itu Badan Pertimbangan Diklat, baper diklat begitu. Tetapi sepertinya sekarang sudah tidak ada. Hanya saja kami di BKPSDM ketika memproses izin belajar, tugas belajar itu selalu ada sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan prosedurnya begitu, itu pasti kita rapatkan gitu, terutama tugas belajar gitu. Karena tugas belajar itu kan tadi dibebas tugaskan dari tugasnya begitu ya. Jadi pasti kita minta OPD untuk memberikan semacam gambaran kalau ini misalnya dibebas tugaskan, bagaimana kinerja OPD begitu, apakah akan berpengaruh atau tidak dan sebagainya. Siap. Lalu Ibu, tadi kan kita kembali ke depan tadi, Bu, bahwasanya izin belajar dan tugas belajar itu mirip tetapi ada perbedaan yang mendasar. Tadi Ibu tekankan adalah jika tugas itu boleh meninggalkan pekerjaan atau dibebas tugaskan. Iya, bukan boleh tapi harus. Iya, harus dibebas tugaskan. Izin bagaimana, Ibu? Kalau izin itu dia tidak meninggalkan tidak meninggalkan tugasnya. Jadi memang harus dilaksanakan di luar jam kerja gitu. Misalkan ada kelas karyawan, kelas malam seperti weekend. Seperti itu. Nah, yang sekarang lagi ngetren kan juga kelas daring. Kelas daring, kelas daring ya, kelas daring. Iya, setelah COVID itu kan ada kelas daring gitu ya. Nah, ini kelas daring itu juga harus ditelaah dulu ya, karena kan kita juga untuk petunjuk teknis pelaksanaannya belum ada untuk kelas daring ini. Jadi diharapkan kelas daring itu juga tentunya tidak dilaksanakan di saat jam kerja gitu. Karena ada, Bu, ini izin belajar, loh tapi kok di luar kota, tapi ini daring, Bu, gitu ya. Kita selalu minta jadwalnya gitu. Kita lihat jadwalnya, kalau jadwalnya ternyata di jam kerjanya dia, kita tetap tidak bisa keluarkan izin belajar, karena kan berarti pelaksanaannya di saat dia bekerja. Padahal kalau izin belajar itu tidak bisa meninggalkan tugas gitu. Itu beda yang paling mendasar dengan tugas belajar. Betul, iya. Siap. Kemudian, Bu, teman-teman nanya ini, Bu, untuk pembiayaan ada nggak bedanya, Bu, antara izin dan tugas belajar, Bu? Iya. Nah, jadi peraturan Bupati Banyumas nomor 28 tahun 2017 yang sampai sekarang masih kita pedomani itu memang masih mencantumkan bahwa tugas belajar itu selain dibebas tugaskan dari jabatan atau tugasnya juga dibiayai oleh sponsor gitu. Ada pembiayaan begitu sponsor. Nah, sponsornya ini bukan sponsornya bisa dari mana saja, tetapi itu lembaga gitu ya. Jadi nggak bisa
oh iya Bu, saya dibiayai kok, ada sponsor. Dari mana sponsornya? Mertua, orang tua, istri, suami gitu. Nah itu bukan sponsor yang kayak gitu ya, bukan sponsor yang seperti itu, tapi lembaga yang mendanai. Katakanlah kalau yang ngetren kan sekarang LPDP ya, terus yang banyak itu Kemenkes gitu. Kemudian Bappenas itu juga banyak. Kalau dulu ada Habibie Center gitu dan lain-lain sih. Yang penting lembaga. Siap Ibu. Nah, kemudian Ibu, tadi kan dibebas tugaskan. Lalu bagaimana Bu dengan tugas yang ditinggalkan itu Ibu? Begini, ketika kan itu dibebaskan dari jabatannya dan tugasnya ya. Jadi kalau dia seorang pejabat struktural, ketika dia tugas belajar ya berarti formasi atau kursinya dia kosong gitu. Demikian juga kalau dia seorang pejabat fungsional, misalnya katakanlah dia dokter ya tadi ya dokter, berarti ya dibebaskan dari jabatan fungsionalnya begitu. Jadi dilepas jabatannya, itu dilepas baik dia pejabat struktural maupun pejabat fungsional. Nah, kalau pelaksana ya memang dibebaskan dari tugasnya begitu. Kemudian untuk beban kerjanya Ibu? Nah, ini tergantung perangkat daerah. Ya. Mungkin atasannya Ibu yang membagi. Iya, tergantung perangkat daerahnya. Kalau perangkat daerahnya merasa ketika dia formasi itu kosong, kemudian mereka merasa berat ketika itu kosong kemudian dibagi dengan yang lain, kemudian mengajukan kebutuhan untuk itu diisi, ya bisa saja gitu. Jadi formasi yang ditinggalkan itu bisa diisi oleh orang lain gitu, karena kan dia sedang ditugaskan gitu. Nah ini resiko ketika kemudian sudah selesai tugas belajar, ketika kembali formasinya sudah diisi gitu ya. Makanya kemudian ketika proses misalnya katakanlah untuk yang dokter spesialis itu ada rekomendasi gitu ya. Kementerian Kesehatan selalu minta rekomendasi ketika nanti dia udah selesai itu mau diberdayakan di mana. Nah, itu. Jadi yang memberikan rekomendasi itu ya nanti harus ngasih tempat. Betul, gitu. Menyediakan slot untuk menyediakan slot untuk yang sedang sekolah ini gitu. Karena dia udah tanda tangan rekomendasi gitu. Itu. Makanya kalau nggak ada rekomendasi itu Kemenkes juga nggak mau memproses. Berarti itu positif dari tugas belajar. Iya. Berbeda dengan izin belajar ya Bu ya tadi. Siap. Kemudian Ibu, ada juga ini kasus bahwasanya CPNS itu sedang kuliah Ibu, sedang jalan, contoh S1 sudah jalan 4 atau 5 semester. Nah, sedangkan untuk tes CPNS dia harus terhenti dulu. Nah, sambil berjalan diterima CPNS, dia ingin melanjutkan studinya lagi Ibu dengan mungkin izin belajar atau mungkin tugas belajar. Seperti bagaimana tuh Ibu? Iya, jadi begini. Izin belajar itu sebetulnya juga sama dengan keterangan belajar yang diberikan untuk CPNS. Ketika dia masih CPNS namanya keterangan belajar. Jadi keterangan belajar itu adalah ketika dia menerima SK CPNS, saat itu dia masih dalam proses belajar. Katakanlah misalnya dia S1 ya, S1 diterima CPNS, SK-nya itu 1 Juni. SK-nya 1 Juni. Nah, kemudian dia sedang belajar. Nah, ini dia bisa mengajukan keterangan belajar gitu. Nah, ini ada persyaratan dan ada telaahnya juga. Kita lihat belajarnya di mana? Di Malang gitu ya, di Universitas Brawijaya misalnya. S2 di Universitas Brawijaya. Semester berapa? Baru semester 2. Kita lihat jadwalnya dan sebagainya. Oh ya, enggak bisa diberikan keterangan belajar karena sebetulnya keterangan belajar itu adalah hampir sama dengan izin belajar karena nanti dia harus meninggalkan tugasnya, padahal kan nggak bisa. Jadi nggak bisa kita kasih keterangan belajar. Tapi misalnya katakanlah di mana nih kuliahnya, di Unsud gitu ya, di Unsud S2 dan sudah tinggal tesis gitu, sudah tinggal tesis, tinggal ujian, itu bisa kita beri keterangan belajar gitu. Atau misalnya di luar kota pun tetapi sudah tinggal tesis gitu ya, tinggal tesis, tinggal konsultasi begitu, biasanya bisa kita kasih keterangan belajar.
Tetapi yang harus diperhatikan itu misalnya terima SK-nya 1 Juni nih, terus tinggal ujian tesis kan, ujian tesis di tanggal 10 Juni gitu, udah ujian, udah lulus, nah kemudian mengajukan keterangan belajar nggak bisa. Setelah tanggal 10 Juni, setelah ijazahnya keluar, nggak bisa minta keterangan belajar. Jadi karena itu harus nggak bisa, nggak dipakai. Oh iya. Nggak bisa dipakai karena dia belum mengajukan keterangan belajar, sudah lulus duluan gitu. Siap. Jadi lo gimana? Misalnya dia mengajukannya di tanggal 1 Juli, ya tanggal 1 Juni terima SK CPNS nih. Tanggal 10 Juni ujian tesis, lulus ya, terus tanggal 15 katakanlah wisuda, ijazahnya keluar, di ijazah tertulis 15 Juni. 1 Juli berarti sebulan setelah dia terima SK CPNS, dia mengajukan keterangan belajar, nggak bisa. Sudah kelewat ya Bu ya? Sudah, wong wis rampung, ora lagi sinau ora gitu. Tadi Ibu sampaikan bahwasanya ada rentan jarak dan lamanya sisa pendidikan. Nah itu bagaimana Ibu tentang lamanya sisa pendidikannya dengan jarak tempuh dari lokasi dia diterima CPNS dengan kampus sebelumnya? Apakah ada jarak maksimalnya dan rentang waktu maksimalnya Ibu? Kalau aturan yang tertulis ya, regulasi yang tertulis sekian bulan, kemudian sekian kilometer, itu enggak ada. Tapi biasanya kita telaah, yaitu tadi kita lihat, kita telaah jadwalnya gitu, kemudian bebannya itu tinggal seberapa begitu. Kemudian nanti apakah dipertimbangkan apakah nanti akan mengganggu tugasnya atau tidak gitulah. Makanya ketika ada seperti itu biasanya kita mengundang, tadi yang saya sampaikan, mengundang perangkat daerahnya untuk kita tanya gitu. Ini misalnya dia diberi keterangan belajar, berarti dia masih harus keluar kota misalnya untuk konsultasi, atau misalnya nanti harus konsultasi dengan Zoom gitu ya, daring kayak gitu. Kira-kira pekerjaannya bisa nggak diawasi supaya tidak terganggu begitu. Nah itu biasanya kita ada itu. Gitu. Betul. Kemudian Ibu, di sini ada lagi yang bertanya. Jadi kalau misalkan masih semester awal Ibu, berarti kemungkinan besar tidak mendapatkan izin Bu, karena kuliah contoh S1 dari 8 semester, baru semester 1-2 seperti itu. Terima CPNS ya, berarti mau nggak mau harus ikhlas merelakan. Iya, biasanya seperti itu ketika semester awal. Kemarin kelihatannya juga ada ya. Ada Bu. Dia diterima S2 di UI, diterima S2 di UI. Padahal masuk S2 di UI itu juga kan perlu seleksi ketat ya. Kalau kelihatannya di magister keperawatan kalau nggak salah itu. Jadi nggak mudah gitu ya tembus ke situ. Nah masih semester 2 itu kemudian menanyakan ini gimana, apakah saya bisa mengajukan, belum mengajukan, hanya baru konsultasi keterangan belajar. Terus coba saya lihat dokumen yang lain, di dokumen untuk silabus dan sebagainya itu masih banyak sekali beban yang harus dilakukan ya, apalagi kalau magister keperawatan kan nggak bisa hanya daring gitu ya, ada prakteknya, ada ini, jadi wah nggak bisa ini mungkin kalau ya pindah kuliah ya, pindah kampus misalnya seperti itu gitu, pindah kampus atau istilahnya apa ya kalau ini transfer gitu, seperti itu misalnya. Siap. Kemudian tadi kan ada syarat-syarat bagaimana seorang ASN, CPNS atau APNS itu mengajukan IBEL atau TUBEL. Nah, seperti apa sih Bu syarat-syaratnya itu? Syarat-syaratnya ya, contekannya di mana ya syarat-syaratnya? Sebentar. Karena sepertinya banyak syaratnya sepertinya. Iya, syaratnya banyak. Kemarin juga baru ada yang minta dikirim begitu, Bu, apa saja sih yang harus kami persiapkan gitu. Jadi saya sebetulnya baru buka sebentar persyaratan. Nih, ini yang izin belajar ya. Sebentar, keterangan izin belajar. Nah, berarti harus ada izin tertulis dari pejabat yang berwenang ya kan.
tidak meninggalkan tugas jabatannya. Kemudian unsur penilaian prestasi kerja berarti SKP. SKP ya. Ya, SKP 1 tahun terakhir. Kemudian tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat. Ini mungkin bisa dengan surat keterangan ya. Kemudian izin belajar ya tadi ya, pendidikan yang ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas pada organisasi. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan. Betul, kemudian tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah. Ya, jadi itu urusan yang beda lagi gitu nanti, urusan beda lagi. Mekanismenya ini berarti ada surat pengantar dari pimpinan perangkat daerah. Ada contohnya, ini sudah ada di SOP-nya, itu ada lampiran 1, 2, berarti kan sudah ada contoh template-nya. Kemudian mengisi belangko isian, belangkonya sudah ada. Kemudian surat rekomendasi dari pimpinan perangkat daerah. Kemudian fotokopi SK kenaikan pangkat terakhir, fotokopi SK pengangkatan CPNS, fotokopi SK pengangkatan PNS, kemudian fotokopi SK pengangkatan dalam jabatan atau SK jabatan terakhir, karena kan kebanyakan jabatan fungsional ya. Kemudian fotokopi legalisir ijazah sesuai dengan SK kenaikan pangkat terakhir, kemudian fotokopi legalisir SKP, terus SPMT. Ya, kemudian surat keterangan sedang menempuh pendidikan dari lembaga pendidikan. Nah, ini karena memang di dalam alur untuk pengajuan izin belajar itu dilaksanakan 6 bulan setelah maksimal 6 bulan setelah melaksanakan proses belajar mengajar. Jadi memang harus diterima dulu gitu ya, sudah diterima gitu, baru nanti diajukan izin belajarnya begitu. Siap. Berarti poin penting di sini adalah bukan kok si calon tadi itu belum kuliah tapi mengajukan dulu tidak bisa Bu ya? Iya, kalau izin belajar. Biasanya izin belajar itu sekolah dulu, jalan 6 bulan baru maksimal ya. 6 bulan baru mengajukan izin belajar. Iya, karena nanti harus melampirkan itu tadi keterangan sedang. Iya, keterangan sedang proses pembelajaran. Kemudian untuk telaah kami bahwa ini memang bisa diberikan izin ketika memang itu dilaksanakan di luar jam kerja gitu. Jadi harus melampirkan jadwal begitu juga. Gitu. Kemudian nah kan jadwal kuliah atau kegiatan belajar mengajar, kalau dia belum diterima kan nggak dapat ya. Terus fotokopi izin penyelenggaraan dan keterangan akreditasi kampusnya. Iya, kampusnya yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Kemudian surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah, surat keterangan tidak sedang menjalani hukdis gitu ya. Kemudian surat keterangan uraian tugas. Nah, surat keterangan uraian tugas ini dipakai oleh kami untuk menelaah apakah sekolah, jurusan, program studi yang dia pilih itu akan mendukung pekerjaannya di organisasi tersebut. Karena kan di atas tadi kan disebutkan begitu ya, seperti itu, untuk mendukung kinerja organisasi kan kayak gitu. Jadi dilihat di situ gitu, dari ini uraian tugasnya. Baik. Gitu. Tadi yang tidak kalah menarik Ibu, tadi kan tidak diperbolehkan menuntut penyesuaian ijazah. Nah, itu lebih detailnya seperti gimana Ibu ya? Iya, karena nanti kan terkait dengan formasi. Betul. Ya kan, terkait dengan formasi, kemudian ya hal-hal lain ya, karena kan begitu menuntut penyesuaian ijazah dan itu dikabulkan, begitu kan akan berimbas kepada katakanlah gaji, tunjangan dan sebagainya ya. Tapi sebetulnya kan yang utama adalah formasi. Betul. Tapi ketika formasi itu ada gitu ya, kemudian dimasukkan ke formasi tersebut, ini juga akan dilihat kemampuan daerah ya kan. Loh, bisa nggak kalau semuanya terus S1 gitu, betul, semuanya terus S2 begitu. Kemudian juga ya kembali ke itu tadi, organisasi tersebut gitu ya. Ketika misalnya katakanlah rumah sakit ini semua perawat yang D3 itu jadi S1 semua, gitu ya. Nah, terus nanti yang melaksanakan, yang perawat pelaksana siapa kan gitu, gitu. Jadi
memang kemudian tergantung perangkat daerah itu. Kalau ya pokoknya saya melaksanakan kegiatan perawat pelaksana seperti yang D3 nggak apa-apa, yang penting saya kepingin sekolah S1 ya monggo, tapi berarti ijazahnya tidak diakui. Betul gitu sekali, seperti betul. itu, karena tidak disesuaikan begitu loh, tidak disesuaikan gitu. Tapi ada tidak Bu kasus seperti halnya tadi, misalkan sudah S2 tetapi dia tidak menuntut untuk penyesuaian tunjangan, tetapi cukup penggunaan gelar seperti itu. Ada nggak Bu seperti itu? Nah, penggunaan gelar itu kewenangannya kan ada di BKN ya. Kewenangannya ada di BKN. Tapi setahu saya sih prosesnya bukan di BKPSDM maksudnya. Yang mengantari sih memang BKPSDM, tetapi keputusan untuk bisa atau tidak itu kan dari BKN gitu. Tapi setahu saya setiap yang sekolah itu pasti mengajukan untuk penggunaan gelar gitu. Nah, masalah setelah gelar itu digunakan, kemudian dia kemudian mengajukan juga penyesuaian dan sebagainya, saya kurang paham karena sudah di luar bidang pengembangan kompetensi gitu. Jadi nggak pernah ada sih proses di kami gitu ya, maksudnya di tempat kami di bidang PKPP ada yang Bu saya minta penyesuaian karena sudah punya ini itu karena bukan di kami, mungkin di bidang yang lain. Gitu. Mungkin itu yang membuat perbedaan antara tugas belajar dan izin belajar ya Bu ya. Kalau tugas kan ada menyiapkan slotnya. Iya, karena kalau tugas belajar itu kan memang ditugaskan. Betul sekali. Aku butuh S2, jadi kamu tak sekolahkan S2 gitu loh. Sehingga ketika dia selesai, ya sudah masuk ke situ, kemudian disesuaikan. Betul gitu, sekali. Baik otomatis tugasnya, ya, Bu, ya. Semuanya tidak usah mengajukan, semua langsung beres ya Bu. Iya. Gitu. Siap. Jadi intinya adalah tadi jika tugas belajar akan otomatis menyesuaikan, tapi kalau izin belajar belum tentu ya Bu ya. Iya. Di luar dari bidang PKPP Ibu. Iya. Kemudian Ibu, tadi sudah tentang syarat-syarat dari izin belajar. Berikutnya mohon untuk syarat-syarat tugas belajar Ibu. Tugas belajar ya. Tugas belajar itu kan yang pertama persyaratannya masa kerjanya paling sedikit 1 tahun. 1 tahun. Sejak diangkat sebagai PNS. Gitu PNS ya Bu? Bukan PNS, CPNS? Iya. Bukan dari CPNS, tapi sejak diangkat sebagai PNS. Kemudian ada catatannya juga nih, untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai dengan kriteria kebutuhan yang telah ditetapkan. Ya pokoknya tadi kan ada unsur yang mendesak gitu ya, mendesak gitu ya. Terus kemudian ini langka gitu ya. Misalnya subspesialisasi apa kayak gitu yang sangat langka, kemudian mungkin Kemendikbudristek itu bekerja sama dengan luar negeri katakanlah gitu, dan hanya diadakan dalam jangka waktu 2 tahun ini gitu ya, nanti yang berikutnya belum tentu ada lagi begitu. Betul. Nah seperti itu, gitulah ya pokoknya. Mau nggak mau harus sekarang gitu loh, karena dibutuhkan, langka, terus pendidikannya hanya ada di tahun ini misalnya kayak gitu. Nah itu mendesak gitu. Iya. Kemudian Ibu, kan setiap izin belajar dan tugas belajar itu ada masa selama studinya. Seperti apa Ibu? Mungkin ada antara diploma dengan strata 1, 2. Oke. Sebentar ya. Bentar, ini kalau tadi kan syarat yang tugas belajar dulu ya. Selain itu yang mendesak, terus batas usia, ada batas usianya nih. Usianya. Ya, batas usia ini Perbub ya. Kita belum bicara tentang surat edaran Menpan RB yang terbaru ya, ini baru Perbubnya Banyumas ya. Untuk diploma dan S1 atau setara maksimal 25 tahun ya, kecuali 25 tahun saat 25 tahun. Iya. Kecuali untuk jabatan yang sangat diperlukan berusia paling tinggi 37 tahun. Dan untuk tenaga kesehatan sudah harus menyelesaikan tugas belajar paling tinggi saat usia 45. Jadi 45. Tadi pada saat ditugaskan, kemudian khusus untuk nakes maksimal 45 tuh harus sudah selesai gitu ya, untuk untuk diploma ataupun S1 dan yang setara. Kemudian untuk S2 paling tinggi 37 tahun, kecuali untuk jabatan yang sangat diperlukan berusia paling tinggi 42 tahun gitu ya. Kemudian
khusus untuk nakes maksimal 50 tahun harus sudah selesai. Sudah selesai. Iya. Nah, tadi kan ada bahasanya harus sudah selesai. Nah, berarti ada standar normal Ibu. Mohon izin, mungkin diplomanya maksimal berapa tahun, S1-nya berapa tahun, ada tidak Bu? Tugas belajar itu diberikan sesuai ini ya, sesuai dengan kurikulumnya. Iya, jadi kalau S2 misalnya itu tugas belajarnya diberikan Contoh untuk 2 tahun Ibu. Iya, 2 tahun gitu. 4 semester ya, 2 tahun, 4 semester. Setelah itu bisa diperpanjang begitu. Jadi seperti itu tergantung dengan kurikulumnya. Jadi SK tugas belajarnya itu S2 yang ini sama S2 yang itu mungkin tidak sama karena tergantung kurikulumnya gitu. Kalau misalnya di kurikulum itu kan biasanya tercantum tuh dapat diselesaikan dalam waktu 3 semester. Nah, berarti tugas belajarnya kita kasih 3 semester gitu. Nanti tapi misalnya 3 semester belum selesai itu bisa diperpanjang. Nah, gitu. Untuk perpanjangnya Bu? Nah, di perpanjangnya itu perpanjangan pertama adalah jangka waktu paling lama pelaksanaan pendidikan tugas belajar ini ya. D1 1 tahun, D2 2 tahun, D3 3 tahun, S1 paling lama 4 tahun, S2 paling lama 2 tahun, S3 paling lama 3 tahun, profesi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh lembaga donor gitu ya. Dapat diperpanjang paling lama 1 tahun atau 2 semester sesuai dengan pertimbangan dari lembaga pendidikan dan atau persetujuan dari penyandang dana gitu. Berarti 1 tahun ya Bu ya? 1 tahun, iya 1 tahun. Nah, kalau sudah diperpanjang 1 tahun, kemudian belum selesai harus perpanjangan ke LAMI, iya gitu. Nanti statusnya berubah jadi izin belajar. Oh, izin belajar. Iya, artinya dia sudah tidak boleh meninggalkan tugas jabatannya lagi, harus menyelesaikan sambil melaksanakan. Iya, kan malah repot. Iya Bu. Makanya cepet-cepet gitu harusnya. Salah duit entek. Sudah gratis loh gitu. Iya, begitu. Jadi ini sangat membuat antusias teman-teman kita Bu, CPNS dan PNS. Lalu mereka tuh jadi ingin bertanya, kira-kira ada nggak sih Bu kiat-kiat agar kami bisa mengajukan IBEL dan TUBEL seperti itu daripada menunggu dari instansi atau menunggu dari hasil OPD atau mungkin PPK, mungkin ada nggak kiat dari kami sendiri untuk bisa mendapatkan itu Bu? Kalau saya sarankan cari sponsor. Cari sponsor Ibu? Iya, cari sponsor. Kan seperti saya sebutkan di depan tadi, sekarang kan yang lagi ngetren LPDP ya, LPDP, kemudian juga Bappenas gitu ya, LPDP, Bappenas, kemudian mungkin Kemendikbudristek, Dikti, kemudian Kemenkes itu banyak, dan saya kira kementerian lainnya juga ada banyak ya. Kemendagri ada enggak ya Kemendagri ya? Oh, Setialan. STI Alan. Iya, STI punya lembaga administrasi negara itu juga banyak beasiswanya gitu. Nah, yang penting persyaratan kepegawaiannya sudah terpenuhi dulu. Betul gitu kan. Sekali. Kemudian mencari sponsor untuk penyandang dana begitu. Nah, kemudian bisa, kan tadi harus ada kebutuhan organisasi ya. Nah, harus ada kebutuhan organisasi. Jadi kalau dilihat secara apa ya? Secara sekilas sebetulnya kan kebutuhan pengembangan kompetensi ini jelas sangat dibutuhkan ya. Jadi memang harus menguasai apa ya? Kalau orang Jawa bilang tekliwere organisasi ya, tekliwere organisasinya gitu loh. Misalnya kalau di BKPSDM harus bisa lihat nih, ini harusnya dibutuhkan untuk pengembangan ini kayak gitu. Nah, kemudian dibuat semacam telaah gitu, kemudian disonding nih ke pimpinan gitu ya, disonding ke pimpinan dengan meyakinkan gitu ya. Kalau mau sekolah lagi ya tentunya harus pede, harus yakin. Betul, kan bahwa nanti ilmunya akan bermanfaat gitu. Jadi nanti kan pimpinan bisa melihat, oh ya, oke, berarti ini harus dimasukkan ke range-nya kita. Apakah RPJM jarak menengah, jangka panjang kayak gitu kan dimasukkan gitu, dimasukkan ke range-nya kita gitu. Sehingga nanti ketika
kemudian goal, sponsornya goal, izin pimpinan, rekomendasi pimpinan goal, kayak gitu. Kemudian meninggalkan tugas dengan tenang karena kan kursinya masih, formasinya masih ada. Nanti selesai kembali juga bisa bekerja lagi dengan baik gitu. Jadi dilarang mengajukan tugas belajar karena patah hati. Aduh. Bu, saya ngajuin tugas belajar 2 tahun, kenapa? Bobor. Karena bobor, jadi saya lebih baik melarikan diri. Nah, kayak gitu. Siap. Jadi dilarang sama sekali itu. Gitu. Baik, yang saya garis bawahi tadi yang pertama adalah kita harus aktif mencari sponsor ya Bu ya. Iya. Kita jangan menunggu. Sekarang eranya ASN yang aktif dan produktif, tidak lagi menunggu untuk dipanggil, menunggu untuk diberi. Jadi harus menjemput bola. Gitu. Poin pertama itu. Poin kedua adalah kita harus bisa meyakinkan instansi kita ya Bu. Iya, kalau memang kita dapat sponsor, ilmu kita akan bermanfaat di instansi kita bekerja. Iya. Sehingga tidak akan sia-sia seperti itu. Nah, ada kasus ini yang ketiga Bu, contohnya Bu. Misalkan bisa meyakinkan atau bisa mendapatkan sponsor tetapi tidak bisa meyakinkan instansi Bu. Misalkan saat dia daftar PNS dia itu S1 tetapi dia bisa S2. Tapi dari instansi itu belum menerima S2-nya dia. Seperti itu bagaimana Ibu? Nah, kalau tidak ada izin belajarnya memang nggak bisa diproses. Nggak bisa Ibu. Iya, nggak bisa. Iya. Kalau nggak ada izin belajar atau tugas belajarnya ya nggak bisa diproses ijazahnya. Iya. Misalnya, nggak bisa nih kamu karena ini ya, misalnya katakanlah belum memenuhi persyaratan dan sebagainya kayak gitu. Terus kemudian juga organisasi merasa tidak membutuhkan. Betul. Gitu ya. Misalnya tadi karena melarikan diri. Iya, melarikan diri gitu ya. Terus kamu mau kemana sih? Mau ambil S2 hukum gitu ya. Supaya saya jadi ahli hukum. Nanti mantan saya itu mau saya hukum gitu. Misalnya kayak gitu ya. Lo ngapain wong kamu di Dinas Pertanian katakanlah, yang dibutuhkan di sini kan S2 pertanian, teknologi pangan misalnya kayak gitu ya. Terus lah enggak, pokoknya saya mau sekolah lagi gitu. Lah kan enggak keluar izin belajarnya. Walaupun dia sudah jadi M.Hum gitu ya, punya gelar M.Hum gitu, kemudian dia kembali dengan ijazah S2 itu nggak bisa karena nggak ada izin belajarnya. Siap. Gitu. Nah, misalkan jika linier Ibu, saya perawat, saya sekolah sendiri untuk jadi S1 Bu, seperti itu. Tetapi di puskesmas saya ini, puskesmas Bu ya, ternyata belum membutuhkan S1 saya. Ya kan kembali tadi formasi. Iya Bu, lalu saya bagaimana Bu ya? Ya menang guys. Diam saja. Kemudian ada yang bertanya, apakah saya menunggu mutasi? Seperti itu Bu, bagaimana Ibu? Iya jelas seperti itu. Kan terkait formasi itu nanti. Makanya kemudian ada klausul tidak menuntut penyesuaian ijazah. Karena ketika menuntut penyesuaian ijazah, tetapi di situ tidak ada formasi, penyesuaian juga nggak akan bisa diberikan. Berarti hanya bisa menunggu dan menunggu ya Bu ya? Iya, gitulah. Itu tadi. Makanya ketika kita mengeluarkan izin belajar, kami juga di sini juga harus betul-betul teliti menelaah itu gitu. Loh ini dari puskesmas beneran nih. Memang butuh S2 di situ gitu. Nanti ketika ya pula pokoknya saya mau S2 kayak gitu. Nanti ketika mengajukan itu untuk penyesuaian dan di puskesmas itu nggak ada, ya nggak bisa. Tidak bisa. Gitu. Meskipun dia nekat sekolah sendiri, S2-nya hanya disimpan dulu ya Bu ya. Iya, terus misalnya katakanlah izin belajarnya keluar gitu ya, izin belajarnya keluar. Nah ini juga banyak yang harus kita cermati juga ya. Kadang pimpinan mungkin kayak gitu ya, udahlah daripada ribut, udahlah kasih rekomendasi gitu ya. Padahal itu harus bertanggung jawab juga ketika pimpinan ataupun perangkat daerah itu mengeluarkan rekomendasi, ya dia harus bertanggung jawab. Berarti kan dia membutuhkan ketika dia menyampaikan rekomendasi gitu. Nah, hanya saja kadang ketika ini selesai sekolah, terus balik lagi pimpinannya juga udah ganti. Iya. Gitu ya. Loh, menurut saya puskesmas ini nggak butuh gitu ya. Ini yang kasih rekomendasi mungkin pimpinan dulu, mungkin beliau kurang paham pengembangan puskesmas ini mau ke arah mana gitu. Misalnya kan bisa seperti itu, ya itu resiko. Resiko ya gitu. Sehingga kita sebagai ASN itu harus
berpikir matang dulu, Betul. merencanakan matang sebelum bertindak, sebelum melangkah ya Ibu ya. Iya. Daripada menyesal di belakangnya Ibu. Jangan kemudian ditanya nih ketika misalnya ya dirapatkan, kemudian ditanya gimana sih mau sekolah ini gitu ya, mau melanjutkan ke sini itu kenapa? Ya saya kemarin mata aji dapat wangsit gitu, nggak bisa kayak gitu ya, harus betul-betul matang telaahnya, mau bagaimana dan sebagainya gitu. Saya Bu, siap. Berarti kurang lebih seperti itu ya Bu ya untuk izin belajar dan tugas belajar Ibu. Iya, jadi ini sedikit cerita pengalaman saya ketika saya waktu itu pemerintah Kabupaten Banyumas berarti saya 2004. Di tahun 2004 mungkin tahun sebelumnya dan tahun setelahnya juga itu ada anggaran untuk pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal. Jadi ada beasiswa dari pemerintah kabupaten untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Nah, kebetulan saya mengikuti seleksi dan dapat gitu ya. Nah, ketika saya mengajukan untuk ambil S2 psikologi di UGM dengan mengambil psikologi perkembangan itu kami harus bikin semacam risalah gitu. Nanti setelah selesai dengan psikologi perkembangan itu mau apa gitu, mau apa yang nanti akan jadi apa yang mau diimplementasikan dan akan bermanfaat untuk Pemkab Banyumas gitu. Seperti itu. Jadi harus ada telaah itu gitu. Walaupun ilmunya belum dapat, tapi sudah ada perencanaan. Betul, gitu. bagus sekali Bu ya. Iya. Betul sekali. Kemudian Ibu, jadi kan ada yang namanya itu dana untuk pengembangan kompetensi secara formal Ibu. Memang seperti apa sih Bu? Ada yang non formal gitu Bu? Oh, yang non formal ya. Non formal itu kan sebetulnya jalur-jalur pengembangan kompetensi, apalagi setelah era baru ya, setelah COVID ini kemudian era baru itu banyak sekali terbuka ya. Dari provinsi Jateng sendiri itu juga ada program-program begitu. Kemudian webinar gitu ya, webinar, kemudian juga mungkin kuliah daring, begitu kuliah umum yang secara daring, begitu kan sekarang sudah banyak juga dan itu juga yang sedang kita coba kembangkan begitu loh. Karena kan tadi ya percepatan keterampilan yang baru kan harus cepat nih. Lah kalau tadi secara formal harus izin belajar, harus begini, tugas belajar harus begini, kan terlalu panjang ya. Rangkaiannya kan cukup panjang tuh dan cukup memakan waktu dan energi sehingga memang kita berupaya untuk mengembangkan yang non formal sebetulnya. Nah, salah satunya adalah edukasi melalui podcast seperti ini gitu. Kemudian kita juga mencoba mengembangkan websitenya BKPSDM sehingga nanti di situ ada materi-materi yang bisa diakses begitu, yang itu nanti akan menunjang untuk percepatan keterampilan di era kerja baru di organisasi masing-masing gitu. Nah, untuk awal mungkin kan kita masih meraba-raba ya, kelihatannya yang dibutuhkan oleh unit organisasi ini gitu. Tapi nanti akan dikembangkan bagaimana kita melakukan need assessment nih. Need assessment sebetulnya ASN Kabupaten Banyumas tuh membutuhkan peningkatan kompetensi untuk bidang apa saja sih, keterampilan apa saja sih, begitu. Itu sih yang non formal sebetulnya ada loh yang bisa dilakukan dengan Rp0 gitu kan. Ya kan, nggak perlu snack, nggak perlu menginap di hotel Bu, nggak perlu meninggalkan keluarga, tidak perlu ya Bu. Iya, nggak perlu meninggalkan keluarga. Punya bayi kecil Bu. Betul, iya. Baik, kemudian ada kasus spesial nih Bu dari keguruan. Ada seorang guru yang sudah berusaha tes PPG Bu, PPG untuk sertifikasi Bu, tapi ternyata usia beliau sudah 51 tahun, sampai sekarang masih belum bisa passing grade, belum bisa passing Bu. Kira-kira ada nggak Bu kebijakan agar beliau itu bisa passing Bu? Mungkin standar diturunkan khusus beliau atau seperti apa? Kurang tahu Bu. Iya, karena gini ya, untuk sertifikasi PPG itu kan penyelenggaranya juga bukan dari BKPSDM ya. Bukan BKPSDM. Jadi sama juga dengan yang ujian dinas gitu ya. Kemudian UPKP yang dulu namanya UKPPI gitu. Itu juga kan penyelenggara memang bukan dari BKPSDM ya. Jadi
penyelenggara itu adalah UTK atau unit tes kompetensi gitu ya. Unit penyelenggara kompetensi yang memang sudah terakreditasi. Jadi mereka memang sudah punya standar gitu. Nah, untuk menjaga standar mutu itu memang kemudian ada standar passing grade seperti Betul itu sekali. gitu. Jadi kelihatannya kok kita nggak bisa ya utak-utik itu ya. Betul. Nggak bisa Betul, utak-utik betul. itu ya. Jadi memang kalau bisa usahakan ketika sertifikasi apapun lah, apakah itu sertifikasi PPG, ujian kompetensi apa, begitu, oke, jangan lebih dari 2 kali ya. Mungkin 1 kali itu memang untuk menggali pengalaman ya. Oh, bentuk soalnya kayak gini. Tapi kalau bisa 1 kali lulus ya bagus gitu. Tapi kalau 1 kali ternyata nggak lulus, ya upayakan untuk bisa lulus di kesempatan berikutnya gitu. Berarti memang dibutuhkan usaha keras dari orang tersebut, Ibu ya? Betul, iya. Karena memang lembaga penyelenggara uji kompetensi ataupun sertifikasi ini kan mereka menjaga mutu gitu loh, menjaga mutu. Kemudian mereka juga ada itu tadi lembaga yang mengakreditasi mereka, memberikan akreditasi gitu. Jadi mereka memang nggak bisa kemudian dengan kasihan deh ini sudah 10 kali gitu ya, masa sudah 10 kali jadi alumni gitu ya, kemudian diturunkan passing grade-nya, begitu juga itu akan mempengaruhi akreditasinya mereka juga. Siap. Tadi Ibu mengatakan kita butuh need analisis. Iya. Nah, sehingga teman-teman di Banyumas mohon bisa klik link di deskripsi video ini. Jika teman-teman butuh info lebih lanjut tentang tema yang dibutuhkan, silakan isi e-form link di deskripsi. Kami butuh need analisis banyak-banyak dari jenengan semua untuk bisa kami saring, kami bikin draft, dan kami sampaikan di forum seperti ini. Baik, mungkin terkait izin belajar dan tugas belajar seperti tadi Bu ya. Teman-teman nanti kalau masih ada pertanyaan yang belum jelas di video ini, bisa tulis di kolom komentar atau klik e-form di deskripsi. Nanti akan kami usahakan menjawab dan kami sampaikan di video berikutnya. Demikian dari saya. Terima kasih Ibu Ana Kartika atas waktunya. Terima kasih kembali. Semoga teman-teman ASN Banyumas tetap dalam semangatnya, membangun kompetensi, dan selalu merencanakan karirnya untuk setinggi-tingginya. Baik, dari saya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peter Banyumas. Peter Banyumas.